Tuh, ngeri banget ya. Gue yang khusus sini doang. Cuman anehnya kenapa sini doang gitu yang jebol, yang lain nggak ada yang jebol. Itu aman. Dari sini ke sono aman. Ini doang. Giliran kita mau renov, toto dia jebol. Suwe bener ya. Kita mulai dari mana? Dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu. Ini userku minta pakai toren 2 dan ini satu torennya 1000. Yang sebelah kanan Penguin itu 1050. Yang sebelah kanan itu brand biasa itu 1000 liter tapi nggak pure. Oke Wong, sekarang kita lagi di lokasi untuk renovasi. Ini di perumahan Puri Awan. Ini kita udah belanja semua bahan. Itu bondek kita titip belakang. Ini bahan-bahannya. Untuk luasnya itu 5x3 dapurnya. Plannya nanti kita bikin tangga ke atas. Terus ini di dak full. Tangganya di sini. Ini bahan-bahan udah kita belanjain semua. Wastafel ini potongan bondek kemarin kita beli, ini 3 meter custom, yang di belakang 6 meter. Terus keramik juga udah belanja semua, tinggal granit ya, granit buat meja. Pipa udah belanja, besi udah semua, semen, hebel, apa lagi, split pasir. Ini tukang juga udah kita beli nih. Ini kita impor langsung dari Zimbabwe. Lihat ya. Muka-muka lusuh, belum mandi, nggak punya duit, letih, lemah, lesu. Ini cakar ayam yang kita pakai. Kita pakai 5 cakar ayam. 5 cakar ayam. Jadi di sini kita suntik ulang. 1, 2, 3. Nah, ini kenapa disuntik juga karena ini turamnya jelek, ini jebol nih. Jadi cuma pakai hebel. Harusnya ini kan, ini kalau ditendang goyang nih. Ya. Tuh. Ngeri banget ya. Gue yang khusus ini doang. Cuman anehnya kenapa sini doang gitu yang jebol, yang lain nggak ada yang jebol. Itu aman. Dari sini ke sono aman. Ini doang. Giliran kita mau renov, toto dia jebol. Suwe bener ya. Cuma memang ini kurang rekomen karena pakai batako seperti ini. Padahal ini yang sebelah dia pakai apa ini? Ini batu loh padahal. Ini batu sebelah sini nih. Harusnya ini batu nih, cuma nggak tahu kenapa dikasih ini. Ya plusnya sih lumayan, ini udah dikasih slope. Cuman kalau aku sih dapat slope gini, tak bikin slope ulang. Jadi nanti konsepnya kita suntik ulang cakar ayam di sini 3. Terus di rumah ini juga kita suntik nanti nih. Ini 1 di sini, 1 di sana kita suntik. Jadi ini slope nongol nih. Buat bentangan daklan kita. Dak kita tuh paling tingginya segini nanti jadinya. Ngejar plafon, jadi plafon ini dibongkar. Karena kan kita nggak butuh atap. Kita nggak pakai atap. Nah, ini yang aku singgung tadi juga kita bikin tangga. Ini nanti kita take off. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke Wong, ini lagi peletakan untuk besian slope pondasi. Jadi ini udah kita gali untuk cakar ayam. Nah, itu masuknya sekitar berapa? 90 cm ke dalam. Terus yang di sini juga kita suntik. Ini ada pipa, cuman nggak apa-apa, nanti besinya sebelah sono. Ini buat cakar ayam. Sebenarnya itu udah ada slope-nya tuh bawaan pondasi, cuman supaya lebih yakin kita tambahin lagi aja. Tambahin nih. Kita pakai cakar ayam yang 40-40. Ini yang besi ulir.
Kasih ulir, sini juga kita tambahin. Jadi seperti set awal ada 3 ya, di situ ceker ayam, sini juga kita gali ceker ayam tengahnya. Sudah ditaruh semua ceker ayam, besok tinggal ngecor. Nah, ini yang tadi ada bawaan dari developer kita gempur ulang, karena memang ini bukan kurang bagus, tapi bener-bener nggak bagus gitu. Posisinya ini tuh turap, jadi pondasi plus turap, makanya kita bikin double nih. Ini double slope-nya nih, bawah slope, atas slope lagi. Nanti yang paling atas ini itu slope lagi, jadi kekuatannya tuh bener-bener mantap. Untuk slope bawah kita pakai 8 full. Untuk tiang sendiri kita pakai 10. Ini 10 full nih. Ini 10 full, ininya 6 full. Kalau di 8 ini 8 banci, 6 full untuk cincinnya. Tekuk aja yang banyak kan. Daripada motong sayang-sayang. Jadi ini lumayan tricky karena ini posisinya di atas, ini di atas, ini di bawah. Kalau kita nggak perkuat di sininya nih juga, nanti yang kesana sana nih kalau ininya nggak dibongkar, yakin deh pasti jebol nantinya, pasti jebol. Kecuali dia mau double, jadi digali ulang terus dia bikin pondasi di dalam posisinya. Kalau nggak ya robohin kayak gini, karena memang corannya juga mentah. Kita tadi gedor doang tuh coran hancur. Dan ternyata ini diukur juga bukan 2 meter tapi 2,15 kesananya, lumayan 15 cm itu, 15 cm dari sini ke sini itu. Oke Bang, untuk progres kita sudah tahap naik hebel. Yang kemarin udah kita tanam-tanemin. Ini untuk pipanya kita pakai pipa 4 in, jadi kita sulam lagi besi sebelah sini. Yang di sana itu slope tiangnya, yang di sini kita tambahin besi lagi supaya kekuatannya lebih. Terus corannya dia nongol ke sini sekitar 10 sentian. Jadi khusus ini nanti ada pilar nongol. Kenapa 4 in? Karena ini kan 15 meter persegi dak full ya. Jadi kalau 3 in takutnya kekecilan. 4 in terus ini juga bawahnya udah diganti pakai yang 4 in pipanya. Nanti di sini tinggal sambung T aja buat wastafel. Ini udah kita cor. Jadi kalau hebel itu jangan sampai tinggi banget, dia harus dicor supaya nggak goyang. Pasang dulu 1,5 meter, cor, nanti baru naik ke atas, baru dicor lagi. Ini juga udah di slope sebelah sini. Ini sengaja kita bolongin dulu sementara ya. Ini masih dibolongin sementara, nanti langsung hebel ke atas supaya kalau maku-maku di belakang itu nggak muter. Nanti baru belakang ini kita tutup. Ke belakang. Ini yang kemarin kita bikin fondasi di bawah. Nah, ini udah jadinya seperti ini. Jadi kalau yang bawah itu kan dia cuman gini aja nih. Selupnya juga ini selup mentah sebenarnya. Kalau diinjak itu dia masih goyang. Apalagi kalau digedor dia langsung hancur. Memang besinya lumayan sih, itu yang ditanam selupnya besi 8, ininya besi 10. Sama kayak kita sih. Cuman dia bawahnya nggak ada slope lagi. Nah kalau ini kita double slope ya, bawahnya kita slope, bikin kolom lagi. Jadi untuk 2 hebel ini kita kunci atas bawah, tujuannya supaya kekuatannya lebih kuat. Bisa aja ini langsung ke atas gitu ya, cuman nanti takutnya kurang kuat. Makanya kita, karena ini urukan nih tanah pengganti pondasi, makanya kita bikinnya seperti ini. Ini juga kan
Kalau yang bawaan itu kan nggak ada tengah besinya ya, kalau ini kita kasih besi. Jadi kalau bukan 5 meter seperti ini, usahakan di tengahnya dikasih besi lagi, jadi jangan menopang kiri kanan. Ini kan udah besi tiangnya ada 3, jadi kekuatannya juga beda dia. Ini semua udah selesai. Ini barusan aja kita cor untuk samping. Ini besi kita buat yang atas, nanti selalu paling atas. Ini nanti tinggal naik kabel kiri kanan, terus bongkar sana karena kita mau nyuntik. Kan ada selub bawaan, kita suntik. Nanti sekalian nyambung ke kaki yang kita sambung baru. Oke Wang, ini pekerjaan kita sudah masuk pembesian slup atas. Ini buat lubang tangga udah kita buat letter L. Ini juga slup semua udah kita tanam, jadi slupnya kita rapetin. Jadi besinya juga kita pakai besi 10 disulam sama 8. Yang penting ini semuanya 10. Ini rapet, jaraknya kurang dari 10 cm nih jarak ininya. Kalau biasanya 15, kita kasih rapet banget supaya menjaga keutuhan ya. Ini lagi buat bigisting, jadi besok tinggal kita cor total. Untuk instalasi kabel nanti adanya di bawah, itu instalasi air untuk yang turun. Nanti yang dari depan itu keluarnya dari sana. Ini juga udah kita potong untuk baja ringannya. Ini bekas yang tadi kita potong. Jadi nanti ini kita tambah tembok di bawah apa genteng ini supaya nggak tampias. Yang ini nanti kita bikinin talang. Oke Bang, ini kita lagi di atas. Jadi bulan-bulan ini tuh panasnya ekstrim sekali. Buat kalian yang kerja di outdoor, perhatikan fisik. Terus juga jangan lupa minum air yang banyak biar nggak dehidrasi. Karena kalau udah dehidrasi tuh nanti larinya kemana-mana tuh. Makanya kita harus menjaga stamina. Ini yang kemarin kita kerjain. Ini update besinya kemarin videonya pendek karena memoriku full. Ini baru upgrade. Sebenarnya bisa kita backup, cuman karena nginep di sini jadi nggak sempat backup. Sementara ini kemarin udah harus dicor, kan nggak lucu juga. Cuman gara-gara nunggu backup kita telat ngecor gitu. Jadi ya udah. Kemarin tuh sempat nyolong-nyolong ngerekam tuh pakai ini, pakai apa? Statusnya WhatsApp. Jadi storage-nya lari ke WhatsApp atau enggak live Facebook. Ini udah kita cor semua untuk di atas. Ketebalannya ini ya, ini 15 sentian lah ketebalan untuk corannya. Kalau sama bawahnya itu bisa lebih, karena ini bawahnya kan bondek. Kita ngukur 15 dari atas. Yang posisi atasnya itu letter L seperti ini, karena ini kan tangga. Nah ini anak mata anak kedua supaya nggak kena kepala. Naik terus dia ke sana. Bisa nggak kalau ini dibuka langsung seperti ini? Bisa aja, tapi nanti tangga yang di sini nggak presisi. Kalau aku lebih dominan bikinnya letter L seperti ini, jadi nanti bagus dia presisi sama tangga. Tangga bukan kita cuma bikin 80, jadi tangganya 80 tuh sedang, terus buat nggak makan space. Nah nanti planningnya si tangga ini di bawahnya itu adalah gudang atau storage penyimpanan. Terus sampingnya itu nanti kita temboknya pakai PVC aja, pakai ini ya, tulangannya nanti pakai baja atau holo, karena itu kan cuman gudang-gudangan aja buat nyimpen barang. Yang penting tangganya nanti kita set permanen. Nah, ini makanya ditongolin besi 10-nya di sini. Untuk dindingnya nanti naik ya kurang lebih 3 hebel lah di sini. 3 hebel tuh berarti 60 sentian, setengah meter lebih. Setengah meter lewat 10 senti ya. 1 meter itu kan 100 cm. 100 cm.
Kayak ini dikasih angkur ke atas. Ini kita lagi bukain begisting. Papannya mau kita pakai buat ngecor di bawah. Untuk pipa turun itu cuma satu. Nanti naiknya lewat sini nih. Jadi rekayasanya dari depan, karena ini kan pump, perumahannya pakai pump. Dari depan lewat plafon langsung ke toren. Torennya yang di depan kita pakai toren 1000. Cuman di sini memang airnya belum konsisten nih. Belum tayang. Jadi untuk sementara kita beli air itu per 1000 liter 70.000 di sini kita belinya. Ya itulah salah satu konsekuensi pekerjaan di lapangan yang developernya belum finish semua. Nggak tahu juga nih, developernya sih janjinya bulan-bulan ini udah ready airnya. Cuman kalau kita nunggu developer itu nggak keburu, nanti renovnya mundur terus. Makanya kita ngeduluin, ya udah kita lebih milih ngalah untuk beli air. Sana lagi bangun juga nah, nggak tahu tuh dibikin gubuk-gubukan. Ini di sini ya paling populasinya baru 10% yang nempatin, sisanya masih kosong nih. Bisa dilihat dari sini tuh. Masih kosong, gang ini kosong, gang belakang kosong, gang paling pojok sana ada yang lagi ngerenov tapi belum ditempatin juga. Oke Wong, update hari ini pekerjaan kita lagi begisting untuk tangga. Ini pembuatan tangga permanen. Jadi kalau aku bikin tangga seperti ini udah aku desain dulu. Terus ukuran-ukuran ini aku udah bikin ukurannya dari software. Jadi dari software tuh udah dihitung semua, nggak ngitung lagi, nggak ngitung manual. Jadi ini tinggal yang ngegambar ini tuh berdasarkan desain yang udah aku bikin. Jadi tinggal ngikutin gambar. Nanti ini tinggal dikasih ke papan. Nah ini papannya ya. Papannya nanti tinggal dipalangin. Tapi sebelum dipasang papan itu kita besian dulu. Besian dulu semua nih kayak gini. Ini besi yang ini nyambung ke dakan atas ya. Jadi kan tangga ini konsepnya jatuhnya ngegantung karena kita bikinnya belakangan. Jadi besinya kemarin kita tongolin dulu dari atas, itu ada 8 biji. Ini lebar tangganya 80, yang ini 70, yang ini 80. Nanti di bawah tangganya kita bikin buat gudang. Jadi nanti ini ditutup semua nih. Ini tutup semua. Di sini ada pintu. Kita bikin pintunya dari PVC aja, PVC buka tutup, tapi bukan yang kayak kamar mandi ya. Sama sih konsepnya kayak kamar mandi, tapi modelnya aja, modelnya dia yang lain lah, jangan yang model kamar mandi karena pintu PVC itu banyak. Kemarin tuh di sini ada jendela kayak gini ya, cuman kita potong nih kalau dilihat, karena pertama dia kena, ini bekasnya langsung ditutup pakai hebel. Kedua ini sengaja dipotong karena memang userku minta supaya ada pencahayaan masuk ke kamar. Nanti kan juga ini atapnya pakai atap bening ya, pakai fiberglass dari solar flat yang bening. Jadi nanti ini langsung cahaya ke bawah, kan lumayan masuk ke kamar nanti cahayanya. Jadi makanya ini dipotong, nggak kita habisin. Nah itu ada ya. Nah ini kusen yang sebelumnya. Ini besok tinggal besian aja. Nah ini perhatikan untuk yang lekuk seperti ini, itu kita nggak potong ya besinya, itu kita bentuk, besinya kita bentuk sama kayak yang di atas sana. Jadi ini hitungannya anak tangga nih, ini anak tangga, yang ini juga anak tangga nih. Makanya kalau dilihat bobokan ini, nah itu kan set begini ya, ini bobokan anak tangga. Ini sama persis dengan desain yang aku buat. Kenapa seperti ini? Ini biasanya aku memanfaatkan lahan supaya anak tangganya lebih landai lagi. Ini dapatnya 6, 7 sama sini dapatnya gitu. Kalau anak tangga ini doang jatuhnya 5, tapi ditambah 2 anak tangga dari bawah sama atas jadi 7. Untuk anak tangganya sendiri aku bikin 25, ininya ke atas 25, matanya 25. Itu standar anak tangga.
Bisa diperkecil lagi 20, tapi amannya 25, maksimal kalau aku biasanya 30 bikin. 30 itu untuk ruko yang panjang tangganya. Ini karena pendek terus nekuk, jadi kita bikinnya kecil aja. Ini juga kita kena nguruk. Kita media uruknya pakai tanah merah. Karena kalau tanah merah nanti lebih kuat deh. Meja juga udah kita bikin, ini barusan aja ngacor, belum kering juga nih tuh. Belum kering banget, masih ini ya, masih basah. Sama juga meja itu kita bikinnya nekuk. Nah, jadi ini meja kompornya di bawah, ini wastafelnya juga modelnya seperti ini, Om. Ini jadi dia gini baru nurun. Biasanya kan ini lurus presisi terus langsung drop ke bawah, tapi ini mintanya ini terus ada kayak mata sedikit baru dia diturunin. Kayak gini sebenarnya tergantung dari permintaan user. Terus kalau untuk meja seperti ini nggak perlu tebel-tebel ngecornya, karena nanti buat list lagi di sini. Jadi maksimal ini 5 cm, nanti pas pemasangan granit nih, kebetulan kita pakai granit, dia maksimal jadi 7 cm, jadi bagus gitu. Nah, permainannya nanti di besiannya aja, besiannya rapetin. Dan tangga kayak gini, meja kayak gini juga kan nggak butuh kuat-kuat banget ya, karena dia cuma buat kompor sama wastafel aja. Paling ya naro-naro magicom atau apa. Jadi nggak seperkasa kayak dakan atas atau tangga yang buat mondar mandir gitu. Oke Bang, hari ini kita lagi tahap pembesian untuk tangga permanen. Wow, ini harusnya hari ini sekalian ngedak. Jadi kalau bikin tangga itu banyak cara. Ada yang ngedak rata dulu ke bawah baru bikin anak tangganya. Ada yang langsung bikin anak tangga gitu. Untuk besi kita pakai besi 10. Ini usahain saat ngecor atas ini udah dimasukin ya Bang, si angkurnya ini. Ini kalau kalian perhatikan ada sambungan di sini. Nah, ini sambungan ini dia dari besi atas ini. Yang penting di sininya jangan nyambung. Jadi ini kemarin pas ngecor kita langsung masukin ke sini semua. Baru nanti sambungannya di sana. Kalau di sana kan udah aman tuh sambungannya. Terus itu ada angkur kecil itu untuk penahan sambungannya juga. Usahakan kalau ngikat kawat itu rapet ya Bang. Nggak apa-apa satu arah seperti ini. Tapi ini pakai 3 kawat nih. Ini dikasih kawat 3 supaya dia lebih kenceng. Jadi nggak perlu simpul banget. Yang penting dia rapet di setiap ini diikat semua. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Kalau sampai nggak diikat nanti kurang dia untuk kekuatannya, karena kekuatan besi ini dia bisa bersatu kalau diikat kawat seperti ini. Apalagi ya untuk tangganya seperti yang video sebelumnya ya, jadi naik itu dia belok ke sana. Untuk atasnya juga dibikin letter L seperti ini karena ini kan pendek. Sementara di sininya ada pre lagi, jadi naik langsung ke sini. Nanti di sini dibikin talang kecil, ini temboknya setinggi ini. Untuk yang sebelah sini kurang lebih 1 meter tinggi temboknya. Nanti kita kasih atap permanen. Nah, untuk besiannya kurang lebih seperti ini. Ini tinggal bikin anak tangga. Jadi kalau aku biasanya anak tangga itu langsung bikin tuh langsung dibentuk. Lihat yang di bawah ya, yang di bawah itu langsung dibagi-bagi, nanti saat ngecor tinggal taruh papan. Nah, ini tinggal bikin yang atasnya nanti tinggal dibikin seperti ini. Jadi ngecor bawah nanti langsung diisi atas, jadi nggak 2 kali kerja. Tapi ada juga yang ngecor ini doang, ngecor semua, nanti bikin anak tangganya manual, entah dia pakai bata merah atau dia bikin cetakan lagi. Tapi kalau aku pengennya langsung seperti itu. Jadi selesai ngecor itu nanti tinggal keramik aja masuk. Kita turunnya agak tricky karena memang belum ini ya. Nah, untuk besi sendiri ini nyambung semua ya Bang. Jadi ini jangan diputus di sini.
usahakan sambungan itu ditekuk sama kayak yang ini. Nah, ini jadi tekuk, terus dia nekuk lagi ke sana. Ini nggak ada yang putus ya, ini nyambung semua. Jadi dia selain rapat, kekuatannya juga bagus. Ini kita pakai besi 10. Nah, ini langsung dibentuk kayak gini. Ini dibentuk, jadi nanti tinggal taruhin papan aja ke bawah, langsung diisi semua. Dapur kita sudah pasang pakai granit untuk atasnya. Jadi ini granit full, ukurannya 60 ke depan. Kita nggak kecilin karena memang dari awal konsepnya lebar. Terus juga wastafelnya juga ini lebar nih, makanya ngejar. Untuk wastafel ini jadi atas seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada bolong-bolong itu tinggal disilen hitam aja sekelilingnya. Jadi ada banyak tipe wastafel tuh. Ada yang memang dikubur rata dengan ini. Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya di ujungnya aja kayak gini nih. Kalau yang dikubur rata dia nggak pipih kayak gini, tapi tajam, rata gitu ya. Rata itu harus dikubur supaya rata. Tapi kalau dia pipih seperti ini, pipih itu artinya landai ke sana ya. Kalau dia landai itu dia naruhnya di atas keramik tapi dikubur di dalam. Artinya dikubur di dalam, dia di dalam sininya ada kakinya nih. Nah, nempelnya pakai acian aja nih, ditempel pakai acian ya, sampai suaranya kayak gini. Nah, berarti ini ada isi semennya di bawahnya. Ini udah nggak bisa dicopot. Terus untuk wastafel ini dia double ya. Dia tuh, ini yang tebel nih kurang lebih harganya itu 1,2 kayaknya ada kemarin harga wastafel yang biasa. Wastafel tuh banyak ya, banyak tipenya. Ada yang dua kayak gini nih buat naruh, ada yang single,
Ada yang kerannya di bawah, ada yang kerannya di atas. Sekarang udah banyak banget tipenya, tergantung kalian. Terus untuk ukuran lebar kalian jangan salah beli ya. Ini sebenarnya kelebaran nih buat ini. Untungnya kita pakai granit. Jadi ini yang beli userku langsung. Harusnya belinya yang standar 45 aja. Ini 55 nih. 55 jadi tekor di sana tekor dan itu motongnya susah. Kalau kekecilan kayak gini susah. Ini juga ini patah nih. Ya kalau aku mau bilang aja patah ya, patahnya patah nih. Ini ujung jadi ini kan nyambung. Nyambung ke sini ini patah karena dia kekecilan. Ini baru ketemu nut lagi. Jadi harusnya ini wastafelnya kecil aja. Kalau yang besar kayak gini aman dia. Nah ini 60 lagi terus nyambungnya di ujung. Makanya nih ada nut ketemu di sini. Untuk ini kita tinggal pasang list bawah aja. Terus sama kaki ya, kakinya kita pasang juga nih tuh. Untuk meja sendiri banyak cara pasang ya. Ada yang pakai kuku macan. Kuku macan tuh yang nggak tahu kuku macan kalian bisa browsing. Bentuknya sekitar 20 cm. Udah pipih kayak gitu, panjang satuan. Jualnya satuan di kuku macan. Ini bisa pakai kuku macan, sampingnya bisa dipinggul. Dipinggul itu adu manis ya. Adu manis itu betina digerinda semua. Itu yang bawahnya digerinda atau bisa langsung dipasang seperti ini. Pasang seperti ini berarti nggak perlu diapa-apain. Begini aja udah. Ini terus ketemu ini lagi, bawahnya kayak gini. Nah, bawahnya begini. Jadi granit tuh diapa-apain tuh enak gitu, bebas. Mau kayak gini langsung bisa, udah bagus kelihatannya. Dipinggul bisa, adu manis bisa, dipakein kuku macan bisa. Nah, ini buat motif dindingnya kayak gini. Untuk pemilihan motif ini userku yang beli ya, jadi aku nggak milihin. Kalian juga kalau pakai jasaku itu boleh milih kayak gini nih. Aku serahkan ke yang punya rumah. Tergantung selera. Meja baru. Ini juga udah kita pasang sebelahnya. Lihat paku semua. Nanti tinggal dicabut. Tinggal di nut biar mantap. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Oke Bang, meja kita sudah mau selesai. Yo ini tinggal nut aja untuk kaki-kakinya. Ini meja kita udah pasang ya. Ininya udah kita pasang semua. Nanti tinggal di nut. Kita pakainya nut hitam aja nanti biar nggak kelihatan. Ini lagi masang untuk variasi dinding. Ini tinggal sebelah sini. Kalian kalau masang gini, usahain ininya disiram dulu ya. Kalau disiram gini dia basah, si semennya itu nempel. Ini aja udah disiram tadi masih sempat copot nih. Ada bekas keramiknya. Oke Bang, alhamdulillah kerjaan kita sudah selesai. Ini tampak bagian atas kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai dari mana? Dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu ini userku minta pakai toren 2 dan ini satu torennya 1000. Yang sebelah kanan penguin itu 1050. Yang sebelah kanan itu brand biasa itu 1000 liter tapi nggak pure. Kenapa bisa tahu nggak pure? Karena kemarin kita beli air yang 1000 liter ternyata masih sisa 2 strip itu. Jadi spoiler dikit, di perumahan ini untuk sementara airnya belum ada. Jadi dari developer tuh masih mengusahakan supaya ada air. Nah akhirnya untuk renovasi ini kita beli
per 1000 liternya itu harganya 70.000. Makanya setiap dia bawa 1000 liter kita biasanya kan ngisi di sini. Kalau di Penguin pasti dia nggak sampai full karena ini 1050. Nah pas diisi di yang hitam ternyata sisa, ternyata dia nggak pure 1000 liter. Untuk atas seperti ini untuk konsep instalasi torennya kita tetap masuknya hanya satu, terus dia nyambungnya di tengah, nyambungnya di pembuangan bawah. Jadi saat biru ngisi, si hitam juga langsung ngisi. Jadi kalau di biru setengah, di hitam pasti setengah. Permainannya gimana supaya nanti manage kalau yang ini kan nextnya yang hitam bakal jadi spare. Kalau waktu tertentu aja dia dipakai gitu ya. Udah biarin dia ngisi. Nanti misalnya udah sama-sama penuh. Saat sama-sama penuh, yang hitam itu ada stop kran. Stop krannya dimatiin. Jadi yang utamanya itu si biru ini. Si biru ini yang dipakai setiap hari-harinya. Yang hitam itu hanya untuk menampung sementara. Untuk kanopi ini bonus dariku, tak kasih aja. Jadi kita kasih lampu juga, ada lampu nih kelihatannya, ada kabel. Sebenarnya ini penting nggak penting untuk tujuannya sih untuk melindungi toren, tapi di satu sisi dia nggak bakal full nge-cover toren ini. Karena kalau kita panjangin ke sana atapnya itu udah ngambil punya orang kan, ruangan orang itu udah ganggu. Jadi bisanya cuma segini. Dan ini ya permintaan userku juga minta supaya ada mini kanopi lah di atas buat si toren ini. Kenapa nggak dipendekin? Nanti susah untuk manage kalau kontrol si toren. Ini tingginya 2 meter. Yang belakang, yang depan ini 18-an. Nggak nyampe deh. Kemarin 18 yang belakang, ini 17 kalau nggak salah deh. Karena toren ini tingginya udah 110 apa berapa gitu tinggi ininya. Ya kurang lebih kita cuma menyesuaikan saja. Tinggi dinding itu 3 hebel berarti 60 cm. Yang ini kita bikin bahasanya, pertama kuat, harus pasti kuat. Kedua supaya nyaman ya, jadi kalau dari bawah naik dia nyaman. Ini kan kita bikin atapnya atap sliding, jadi temboknya kita tinggiin. Ini tembok 1 meter dari tangga. Nah di sana ada pintu, ini di sini ada roster, kita kasih roster. Di sini ada talang, di sini ada exhaust untuk nyedot dari dalam. Sebenarnya exhaust ini penting nggak penting juga, karena dari sisi atap ini udah ada angin, sebenarnya keluar angin. Oke Bang, akhirnya renovasi kita udah kelar. Kita mulai dari tangga dulu. Ini pintu. Ini pintu nggak tahu nantinya mau dicopot atau enggak. Cuman sementara userku minta dipasang. Ini pintu ke depan ya. Ini kita masuk, sebelah kirinya ada tangga permanen. Tangga permanennya udah jadi. Nah, di atasnya juga udah kita pasang slidingan pintu. Oh my god. Nah, ini ada slidingnya. Jadi dia double ya, double kunci. Yang di sini ada gembok, di sini ada gembok. Jadi ini gembok buat pintu, ini gembok buat si atap. Nah, untuk atas slidingnya sendiri seperti ini, dia tariknya ke sini, buangnya ke sana. Ini kelihatan ya, ini di bawah, ini di atas. Ini udah dites sama hujan. Kalau yang kotor ini kemarin karena ditaruh di bawah, jadi dia kotor. Nanti tinggal disiram air, dia pasti bersih lagi. Ini juga udah agak mendung. Nah, di sini ada exhaust. Kita tanam exhaust untuk membantu narik angin. Angin dari bawah tuh ketarik sama dia. Sama ini juga roster di sini. Jadi nggak lembab angin dari bawah tuh, kebantu keluar. Nih kayaknya mau hujan nih, udah mendung. Jadi ada exhaust, ada roster. Ini yang kemarin kita suntik, udah kita finishing. Tangganya jadi letter L ya, letter L turun. Nah, untuk di bawah udah kita pasang juga nih.
dinding apa lantainya itu pakai 40 kali 40. Kalau untuk keramik motif segala macam itu aku serahkan ke user, jadi bebas milih gitu, mau warna apa, motifnya seperti apa. Sebelah sini ada tempat wudhu. Tempat wudhunya seperti ini. Tempat wudhunya yang ini ya, tempat wudhunya yang ini kita bikinkan juga untuk instalasi pipa air. Udah kita pasang keran. Nah ini kerannya kan ada dua seperti ini ya, ada dua. Nah yang ini itu buat mesin cuci. Jadi sebelah sini nanti mesin cuci. Mesin cucinya kan L gini, dia bebas nih mesin cuci mau sebelah sini atau sebelah sini nggak apa-apa. Kita udah provide colokan di sini satu. Jadi dia bebas menentukan. Untuk mejanya jadinya seperti ini. Nah, kita mulai dari sini. Ini untuk mejanya sendiri pakai granit 60 kali 60 warna hitam, nggak ada motif. Jadi granit itu banyak motif sebenarnya dia. Cuman ini mintanya warna hitam polos. Untuk ini stainless ink stainless, ini harganya sekitar 800.000, merek TD. Terus keran soangnya udah kita pasang. Ini karena airnya habis belum diisi, jadi airnya masih kecil. Untuk variasi itu 2540 ya. Ini motifnya kayak gini. Ini udah kita nut warna putih, jadi dari jauh tuh dia benar-benar bening. Tapi di sini kita selipkan untuk colokan. Nah, colokan ini fungsinya kalau di sini ada magicom atau apapun itu yang di sini elektronik, bisa dicolok ke sini. Sini nanti space-nya untuk kompor. Nah, di sini masih ada space nih segini. Space segini itu bisa buat blender atau apa, makanya kita kasih colokan lagi di situ. Jadi colokannya di dalam variasi itu lebih unik dan lebih bagus. Nah, yang ini colokan tunggal ini buat kulkas. Nextnya kalau mau masang kulkas atau apa bisa di sebelah sini. Nih sebelah sini. Terus di bawah tangga itu kita kasih untuk gudang. Jadi ini bukan kamar mandi ya, ini gudang. Ini partisi, ininya dinding permanen. Ini di AC dinding permanen. Ini ada hawa juga nih, kita kasih roster supaya nggak lembab di dalamnya. Kalau ini partisi. Kenapa ini partisi nggak permanen? Jadi next time kalau bosan ini bisa di take out gitu. Kita lihat dalamnya. Dalamnya lumayan lebar ya. Jadi dia ngikutin anak tangga. Tangga itu kita bukan 80. Jadi ini 80. Ini letter L ke sana bisa buat nyimpen barang. Tuh, lumayan kan? Sana naruh apa? Sini buat nyimpen semua barang. Ini catnya masih belum kering. Ini kita cat putih semua untuk atas. Lalu untuk atas itu kita pakai plafon gypsum. Ini gypsum. Terus ini free ya. List ini udah include. Biasanya kan ada yang plafon doang tanpa list. Nah, ini kita kasih list nih. Ini namanya list gypsum. Jadi dia lebih apa bagus lagi tuh. Ngelihatnya lebih mantep lah kalau ada listnya seperti ini. Kita bikin keliling semua. Untuk atasnya seperti ini, oke? Jadi untuk renovasi 5x3 kurang lebih seperti ini. Ini harusnya kameranya wide, cuman karena ini mendung, jadi kalau kita wide burem kameranya. Jadi mau nggak mau ya seperti ini, kameranya terlalu ngezoom ke depan, kita nggak bisa ambil angle terlalu lebar. Oke teman-teman, untuk renovasi kita seperti ini hasilnya kurang lebihnya. Kalau kalian tertarik bisa hubungin kontak WA bisnis Iya dan Ya Corner, bisa hubungin, nanti tinggal konsultasi gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.